Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah Semantik Al-Quran, Bapak Fadil Lukman, Sarjana Teologi Islam, Magister Humaniora, PhD, yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan, yaitu mengenai Islam dan konsep penyerahan diri. Nah, lanjut boleh, Pak. Adapun presentator kita kali ini yaitu ada Mbak Asmil Fauziah dengan NIM 2010 5030 026, terus ada Mbak Jindar Parawansa 2010 5030 093, terus ada saya sendiri MK Arif 2010 5030 093, dan kemudian ada Mas Hawisi Fauzi 2010 5030 113. Nah, presentasi kali ini akan dimoderatorin oleh saya sendiri, yaitu Mas Anggi Arif, dan langsung saja agar menghemat waktu, kita langsung ke presentasinya. Baik, lanjut, Mbak. Nah, saya buka dulu ya. Ada itu, tentang Islam dan konsep penyerahan diri. Sejatinya, orang-orang Arab Jahiliyah itu bukannya tidak mengenal Allah sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Istilah Allah itu saat itu dikenal luas kala itu. Hanya saja, pemahaman ini tidak sebagai Tuhan yang mutlak. Jadi Allah bukan sebagai Tuhan yang mutlak satu-satunya, tapi Islam kemudian datang untuk mengoreksi pemahaman ini dengan cara bahwa menetapkan Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya, dan itu juga mengakibatkan pada semua kalangan kala itu Arab Jahiliyah untuk menyembahnya. Hal ini tentunya menciptakan medan semantik baru dikarenakan konsepsi baru antara Allah dan manusia. Maka dari itu, sejak saat itu pula, satunya sikap manusia terhadap Allah sekarang ialah untuk berserah diri dengan sepenuhnya. Terlihat dari pergeseran makna ibadah, yang dulunya hanya sekedar mengabdi sebagai seorang hamba saja, tetapi sekarang menjadi penyembah atau memuja dengan sepenuh-penuhnya. Pun demikian, dengan semakin meluas dengan ditemukannya kosakata lain yang di dalam Al-Quran yang mempunyai makna juga dengan ibadah atau makna sejenis, yaitu seperti taat, tadaruk, khusyuk, dan lain-lainnya. Walaupun sebenarnya ada satu kosakata yang lebih penting untuk ditelaah, yaitu kata Islam itu sendiri. Lanjut kemudian, mungkin teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membuat kata Islam jauh lebih dalam maknanya dari kata-katanya lain di dalam Al-Quran? Jika kita menggunakan pendekatan semantik Al-Quran, mufradat aslamah masuk kepada verb inkuatif, yang artinya kata kerja tersebut menunjukkan sesuatu yang benar-benar baru dan sangat kontras dengan sebelumnya. Hal ini menandakan sifat atau eksistensi dari jahiliyah ke zaman Islam. Loncatan berarti yang mengubah separuh jalan hidup seorang muslim. Adapun kata-kata kepatuhan lainnya tidak memberikan makna seimplisit ini. Muncullah kemudian masalah baru dalam dua masalah yang berbeda ini. Yang pertama adalah jahiliyah dan kedua adalah Islam. Lebih kepada bukanlah suatu yang permanen konstan menurut garis waktu. Lebih kepada kualitas personal seorang, layaknya iman, bahwa kepatuhan kita akan Sang Robbi selalu berfluktuasi, tak menentu. Kadang taat dan kadang juga tidak. Persoalan ini diulik sedemikian rupa dengan berdalih di mata orang jahiliyah. Sifat-sifat personal mereka bukanlah kerusakan moral. Ada dua terma pokok, yang satu adalah jahil dan kedua adalah hilm. Kata ini dari sudut pandang Islam, setiap hamba mempunyai tugas untuk melayani Tuhannya yang maha besar dengan kepatuhan dan kerendahan hatinya. Sedangkan menurut pandangan manusia jahiliyah,
manusia tidak boleh menundukkan kepada siapapun, karena manusia merupakan Tuhan bagi dirinya sendiri, kata orang-orang jahiliyah. Menurut pandangan Islam, pendekatan terhadap penyerahan dirinya orang jahiliyah merupakan tidak lain, merupakan sebuah kesombongan manusia. Kesombongan kepada Tuhan karena kebodohan manusia itu sendiri. Dari pemahaman ini kita melihat konsep konseptual antara dua konsep yang tidak dapat didamaikan, yaitu pertama jahiliyah dan kedua Islam di sisi lain. Di kalangan para orientalis sendiri, umumnya pendapat bahwa jahiliyah pada pra-Islam tidak bertentangan dengan ilmu kebodohan sebagai lawan dari pengetahuan itu sendiri. Hal ini diikhtisarkan oleh para penulis barat tentang asal-usul Islam di Arabia. Dalam buku Structures of the Ethical Term, telah mengkaji dengan cermat semua bab-bab yang relevan dengan Al-Quran. Di sana akar kata jahil, akar kata JHL muncul dengan berbagai bentuknya. Mungkin itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, melanjutkan pembahasan dari Mas Harizi, yaitu jadi Toshihiko ini akhirnya melakukan analisis lebih mendalam lagi ya tentang term yang terdapat pada rujukan artikel tadi. Nah, di situ Toshihiko menjelaskan lebih dalam tentang konsep jahil dan hilm. Jadi terdapat unsur-unsur semantik penting dari konsep jahil tersebut menurut analisis Toshihiko, yaitu yang pertama, jadi kata jahil itu merupakan sebuah sifat atau pola perilaku khas yang sangat mencolok pada sifat manusia yang cenderung dimiliki oleh seseorang yang berdarah panas dan tidak sabar. Dan pemilik dari perilaku jahil ini cenderung kehilangan kontrol pada dirinya sekalipun karena disebabkan oleh provokasi kecil. Jadi akibatnya dia melakukan tindakan gegabah yang didorong oleh nafsu tanpa memikirkan akibat buruk yang akan terjadi. Kemudian dalam konsep yang pertama ini, kata jahil itu tidak ada hubungannya dengan konsep kebodohan. Jadi dia benar-benar sebuah pola perilaku khusus yang dimiliki oleh seseorang tadi yang berdarah panas, yang berbangga diri, merasa dirinya paling kuat dan memiliki kehormatan tinggi. Dan mereka akan kehilangan muka ketika tergoda dengan sesuatu hal yang kecil saja dan mereka akan hilang kendali. Kemudian terkait dengan jahil terdapat yaitu term yang berkaitan adalah mengenai hilm. Jadi hilm itu pada dasarnya adalah sikap orang yang mampu menghentikan luapan nafsu jahil tersebut. Jadi halim itu adalah orang yang mengetahui bagaimana cara mengendalikan perasaannya sendiri untuk mengatasi nafsu yang membabi buta tadi, sehingga tetap tenang ketika menghadapi banyak godaan. Dalam sebuah sajak yang dibawakan oleh Salim bin Wabisah, di situ disebutkan bahwasanya hilm itu merupakan sebuah usaha untuk menjaga diri agar tetap tenang meskipun pada dasarnya seseorang itu memiliki kemampuan atau kudrah untuk membalas, di mana hal itu disertai dengan kesadaran penuh. Sedangkan halim adalah seseorang yang memaafkan musuhnya. Jadi halim adalah seseorang yang mempunyai sifat hilm ya, seseorang yang memaafkan musuhnya dan menunjukkan sifat kesatrianya dari posisi yang lebih tinggi. Nah, dengan hal ini pula kita juga bisa memahami makna yang sesungguhnya dari kata halim, yang merupakan salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Jadi misalnya ketika Tuhan itu mengampuni dosa yang dilakukan oleh seseorang manusia dengan santun, bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu untuk membalasnya. Bukan berarti pengampunan dosa itu merupakan bentuk kesantunan yang sederhana. Tapi pada dasarnya pengampunan dosa itu merupakan kelembutan yang berdasarkan pada kekuatan, di mana Tuhan bisa saja melakukan membalas perbuatan orang tersebut. Akan tetapi tidak demikian. Jadi sifat halim Tuhan itu merupakan kesadaran yang didasarkan pada kebijaksanaan yang tenang yang dibarengi dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu hal ini menegaskan pula bahwa
dari sifat halim tersebut ada latar belakang kemungkinan hukuman yang berat dan menakutkan bagi pelaku dosa tersebut. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa hilm itu bukanlah perilaku yang didasarkan pada suatu bentuk kelemahan, melainkan sebaliknya. Dia merupakan pola perilaku yang dilatar belakangi oleh kesadaran yang nyata, jadi benar-benar sadar bahwa dia sebenarnya mampu, bahwa dia sebenarnya unggul dan memiliki kekuatan pada dirinya sendiri. Nah, itu juga yang menyebabkan konsep hilm ini erat kaitannya dengan sikap wakor, yang berarti kegagahan sikap dan tingkah laku. Selanjutnya yaitu, nah, seringkali orang itu tidak bisa membedakan antara halim, seseorang yang halim, yang benar-benar halim atau hanya berpura-pura. Jadi halim yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah orang yang mampu menunjukkan kelembutan dan kelemahan karena ia memiliki kekuatan, bukan karena dia lemah. Nah, sedangkan halim yang tidak sesungguhnya atau yang berpura-pura itu, orang tersebut bisa jadi melakukan kelembutan dan kelemahan, tapi karena memang dirinya lemah. Nah, jadi perlu dipahami di sini bahwa halim itu bukanlah seseorang yang bersikap lemah lembut karena kelemahannya atau ketidakberdayaannya, atau karena orang tersebut tidak bisa membalas perbuatan orang lain. Jadi halim yang sesungguhnya tadi seperti itu ya, seseorang yang mampu menunjukkan kelembutan dan kelemahan padahal ia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membalas perbuatan orang lain. Kemudian seperti yang disebutkan tadi, ketika jadi manifestasi lahir atau perwujudan dari sikap hilm itu adalah wakor. Nah, sebaliknya juga manifestasi dari sikap perilaku jahil ini adalah dulem. Jadi, tapi dulem di sini bukan berarti semata-mata perbuatan salah, sebagaimana yang sering diterjemahkan pada umumnya ya. Kata dulem di sini adalah harus dipahami dalam kaitannya dengan kata jahil tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, dibalik semua perbuatan dulem orang-orang kafir ya terhadap Nabi dan para pengikutnya, di situ muncul semangat jahil yang menjadi sumber dari perbuatan dulem ini. Mereka melawan keras terhadap Nabi dan ajaran Allah. Tapi tampaknya mereka mengarahkan dulem tersebut kepada Tuhan mereka sendiri. Padahal dalam konsepsi Al-Quran tidak seperti itu. Seperti yang kita tahu, tidak seorang pun di dunia ini bisa mengarahkan tindakan zulimnya kepada Tuhan. Nah, sekalipun mereka melakukan itu terhadap Tuhan, maka berarti pada dasarnya mereka mendolimi terhadap diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, jadi dalam konteks ini tadi ya, jahil itu berarti suatu sikap protes keras, suatu bentuk ketidakterimaan atas terinjak-injaknya kehormatan pribadi seseorang. Nah, ini juga dimaksud dalam Al-Quran itu hamiyatul jahiliyah. Jadi dalam Al-Quran tersebut jelas orang Arab pagan banyak merasa mereka mendapat penghinaan. Karena apa? Karena penghinaan karena mereka diperintahkan untuk tunduk di hadapan Tuhan yang mempunyai kekuasaan mutlak. Jadi mereka tidak ingin mengakui kekuasaan Tuhan yang mutlak itu. Jadi bagi mereka ya tidak ada bedanya, sama saja apakah yang memerintah itu manusia ataupun Allah, mereka tidak akan mau untuk tunduk. Nah, jadi jahil dalam konsep pertama itu bermaksud seperti itu. Kemudian beralih ke unsur semantik jahil yang kedua. Dalam hal ini kaitannya dengan unsur semantik jahil tersebut dan juga unsur semantik hilm. Jadi aspek kedua ini menyangkut berkaitan dengan pengaruh jahil terhadap kemampuan intelektual seseorang. Ketika sifat jahil ini muncul ya dalam diri seseorang, maka seketika itu pula sikap jahil tersebut dapat melemahkan kekuatan akal dan otak seseorang. Nah,
ketika seperti itu yang bisa menjadi penyeimbang sehingga agar tetap tenang tadi, tidak terbawa emosi. Nah, itu seseorang harus menjadi orang yang halim. Jadi jahal tersebut menyebabkan melemahnya atau bahkan menghilangkan fungsi akal. Akan tetapi ketika dibarengi dengan hilm, nah hal itu maka dari situ akal bisa berfungsi secara normal. Jadi pada dasarnya sikap hilm ini bisa mempunyai potensi untuk menuju ke arah kebajikan dan bisa dikembangkan ke arah sana. Namun orang-orang Arab pada saat itu tidak mengarahkan ke arah ini. Nah, mereka orang-orang Arab pada masa itu, pada masa pra-Islam ya, mengarahkan hilm mereka ini untuk melakukan kebijaksanaan dalam hal politik dan juga kenegarawanan. Dan mereka bisa mengontrol terhadap perasaan mereka sendiri dalam hal-hal seperti itu. Juga dalam hal bergaul dengan masyarakat, terutama dalam mengendalikan dan memerintah orang lain. Jadi hilm suku Quraisy pada saat itu sudah sangat terkenal di sana. Akan tetapi itu tadi bukan ke arah kebajikan terhadap perintah Tuhan seperti itu, melainkan ke arah kebijaksanaan politik. Kemudian bisa dilanjut slide-nya. Jadi kemudian ini, jahal itu pada dasarnya bukanlah sifat manusia yang permanen. Dia hanya muncul ketika nafsu seseorang itu meluap dan sehingga menyebabkan pikiran menjadi tidak seimbang. Akan tetapi bisa juga ketika seseorang itu terus-menerus dalam keadaan seperti itu atau terus-menerus dalam keadaan jahal. Nah, maka orang itu akan tidak mampu untuk mempertimbangkan terhadap persoalan apapun, seolah-olah seperti buta jiwa gitu. Nah, akhirnya mereka melihat persoalan itu dengan pemahaman yang dangkal. Nah, dengan hal tersebut, maka dari itu konsep jahal yang kedua ini atau makna kedua dari jahal ini yaitu ketidakmampuan pikiran untuk memahami secara mendalam terhadap berbagai masalah yang ada, sehingga selalu menghasilkan pertimbangan yang dangkal. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu penggunaan kata dalam Al-Quran tersebut digunakan secara terpilih untuk membicarakan perihal yang bersifat lebih religius. Pada prinsip sifat ini mengatakan bahwa jahil adalah ketidakmampuan seorang untuk memahami kehendak Tuhan dalam berbagai perihal duniawi yang nyata dan tidak mampu menerima dari kealamian kalam Allah. Jahil sama bisa dipahamkan pada jiwa hati yang buta dan tuli. Oleh karenanya, aspek struktur jahil ini membuat kita mampu mengetahui dengan mudah bagaimana Antonim Hilm memperoleh makna akal. Kemudian turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagai tanda-tanda dan adanya argumentasi untuk kehidupan manusia. Namun bagi jahil hanyalah sebuah fenomena alam semata. Pada kata tugian dan bagi dalam Al-Quran digunakan kepada mereka yang melampaui batas. Seperti jahil ketidakmampu aja juga dalam mengenal dirinya sendiri pada sesuatu yang benar dan tepat. Sehingga cenderung untuk keluar dari batas sifat kemanusiaannya. Hilm merupakan landasan dari akal intelek. Lawan kata jahil yaitu ilm atau pengetahuan. Oleh karenanya, pada syair pra-Islam ada yang berbunyi mengenai kata kekurangan pengetahuan. Letaknya ketika kekasih Ablah tidak mengetahui sesuatu dan ia tidak bertanya kepada seorang penunggang kuda dan tidaklah memainkan peranan penting Al-Quran. Jadi kesimpulannya pada konsep Islam dan penyerahan diri ini, Islam datang untuk mengoreksi pemahaman ini sebagai mestinya. Penetapan Allah sebagai Tuhan yang mutlak pun mengindikasikan bahwa tidak ada zat-zat lain yang sejajar dengannya. Maka dari itu, satunya sikap manusia terhadap Allah sekarang ialah berserah diri dengan sepenuhnya. Pun medan semantik ini semakin luas dengan ditemukannya kosa-kosa lain yang sejenis dalam Al-Quran seperti taat, tadarru, khusyuk, dan lainnya. Kemudian pada penjelasan kali ini, yaitu kesimpulannya terdapat 3
aspek jahal. Yang pertama itu seperti telah kita ketahui adalah pola perilaku khusus yang dimiliki oleh seseorang yang berdarah panas, yang tidak bisa mengontrol jiwa dirinya, yang cenderung kehilangan muka sehingga hanya dengan godaan sedikit saja membuat dirinya kehilangan kendali. Kemudian yang kedua, terkait dengan unsur semantik jahal tersebut dan juga unsur semantik hilm. Aspek kedua ini menyangkut pengaruh jahal terhadap kemampuan intelektual seseorang. Bila sifat tersebut aktif, maka kekuatan akal dan otak manusia seketika dapat melemah dan akan bisa menjadi seimbang kembali ketika dibarengi dengan hilm. Dan yang terakhir yaitu makna ketiga dari jahal ini tidak terlalu jauh menyimpang dari makna kata jahal, yakni kebodohan. Di sini lawan kata jahal bukan lagi hilm, tetapi ilm, pengetahuan. Sebagaimana yang sudah diketahui, ini merupakan makna jahal yang paling umum menurut bahasa Arab klasik. Mungkin sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Jindar. Jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Kelompok kami juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.